warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kimia tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya merupakan salah satu dosen dari mata kuliah kimia tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kita yang terakhir, yaitu mengenai pencemaran tanah dan air. Karena merupakan materi kita yang terakhir, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa yang telah menyaksikan video pembelajaran dari awal sampai akhir agar memperhatikan seluruh video pembelajaran yang telah disajikan agar diperoleh satu kesatuan yang saling komprehensif, sehingga seluruh mahasiswa dapat memahami dan mengerti arti dari seluruh video pembelajaran ataupun materi yang telah disampaikan. Selamat menyaksikan. Ya, materi kita hari ini adalah mengenai pencemaran tanah dan air. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah agar mahasiswa dapat memahami dan mengerti bagaimana tanah merupakan salah satu bagian terbesar dalam permukaan bumi. Kemudian tanah menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan makhluk hidup seperti organisme tanah dan tumbuhan. Penggunaan tanah seperti pertanian dan produksi biomasa sumber daya tanah dapat menghasilkan pangan, pakan, sandang, papan, dan bioenergi yang dapat mendukung kehidupan manusia. Kemudian keberhasilan dan kegagalan dalam pembangunan peradaban ditentukan oleh kualitas tanah dan manajemen penggunaannya. Dan terakhir adalah kehidupan manusia tidak terlepas dari kondisi tempat di mana mereka tinggal yang dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Ya, mungkin sebagai gambaran, di sini ada sebuah gambar di mana ada perilaku dari seorang manusia ketika membuang sampah, baik itu sampah domestik ataupun sampah limbah-limbah industri begitu ya. Dan ketika ini dimasukkan ke dalam tanah ataupun ke dalam perairan, maka ini akan saling berintegrasi satu sama lain, di mana di perairan ada makhluk hidup yang menghuni perairan, dan hal ini tentu saja pembuangan sampah-sampah ini atau limbah-limbah ini akan mencemari lingkungan, terutama air. Dan di sini juga ada tempat di mana limbah itu dibuang ketika dilemparkan ke dalam danau ataupun laut begitu ya. Kemudian ketika sampah ini atau limbah-limbah domestik ini dibuang ke dalam tanah, ya ini akan saling berkaitan dengan adanya makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut dan akan berakibat kepada kehidupan, dan tentu saja berakibat kepada manusia itu sendiri. Dan di sini ada 14 penilaian risiko polusi, di mana ketika tanah ditambahkan dengan biosolid, maka tanah akan berakibat kepada peningkatan ataupun berefek pada tumbuh-tumbuhan. Dan ini yang pertama, ada tumbuh-tumbuhan berefek kepada manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan berefek kepada petani. Kemudian jika tanah dilakukan dimainkan, mungkin telah mengalami pencemaran, dimain dengan anak-anak, dan anak-anak ini akan memiliki efek juga, mungkin karena kotor seperti apa gitu ya. Kemudian jika tanah dimakan atau dikonsumsi oleh hewan, dan ini akan berefek kepada manusia. Kemudian jika tanah kepada hewan dan kepada manusia, dan ini kalau efek fisiologis ya, dan tanah pada hewan tentu saja akan berakibat berbagai juga bentuknya, dan secara khusus ketika tanah langsung kepada hewan atau pada tumbuhan akan ada efek baik itu ke biota tanah, kemudian dari tanah kepada tumbuhan. Dan ketika tanah ini berakibat kepada debu lingkungan, maka ini akan berakibat kepada manusia, kepada air, dan ini akan berakibat kepada perairan, dan berakhir pada berefek pada manusia. Dan yang ke-13 ini ada berefek kepada udara, dan efek akhirnya tentu saja kepada manusia. Dan terakhir adalah ketika tanah ditambahkan dengan biosolid, akan berefek pada air tanah, dan akan tentu saja berefek kepada manusia. Dan ini merupakan 14 penilaian risiko polusi. Ya,
kita mempelajari pencemaran tanah dan air dan berkaitan dengan polusi tanah dan lahan. Pencemaran tanah dan lahan adalah perubahan yang tidak diinginkan dalam sifat fisik, kimia, biologi tanah yang mempengaruhi kesuburan dan produktivitasnya akibat bahan alami dan sintetis yang mempengaruhi sifat-sifat tanah. Logam berat seperti Cu, Zn, dan Mo adalah merupakan salah satu unsur hal penting bagi tanaman dan hewan, tetapi konsentrasinya tidak berlebih. Yang jika berlebih ini akan merusak kesuburan tanah. Kemudian logam berat seperti Cd dan Pb dapat memiliki efek buruk pada kesehatan manusia dan hewan, dan jika mereka dibiarkan menumpuk ke dalam rantai makanan. Kemudian konsentrasi tinggi ketika logam berat ini berada di topsoil dan di lahan pertanian, maka akan bersifat lokal, maka waktu tinggal sebagian logam atau waktu paruhnya logam berat ini cukup lama dan cenderung tidak tersedia bagi tanaman. Kemudian sumber polusi yang pertama adalah dari limbah industri pencemaran, yaitu industri pencemaran tanah yang utama, yaitu dari industri kimia, kemudian dari industri penyamaan kulit, kemudian industri dari limbah domestik, itu berbagai sampah dan limbah domestik yang merupakan sumber pencemaran tanah terbesar kedua. Dan limbah domestik ini meliputi kantong plastik, bahan plastik, kotak kemasan rusak atau tidak terpakai, botol, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah polusi dari pertanian, yaitu bahan yang dimasukkan ke dalam tanah, yaitu bisa berupa pupuk pestisida yang berakibat pada salinitas atau irigasi yang tidak baik kepada aliran air dan berakibat pada pencemaran lahan. Dan sumber logam berat dalam tanah itu dibedakan menjadi 8. Yang pertama sumbernya berasal dari bahan induk, yaitu adalah geologi yang mendasarinya, jadi bahan induk tersebut adalah merupakan logam berat. Kemudian limbah tambang, ketika ada proses penambangan, maka limbah yang dihasilkan adalah secara otomatis adalah logam berat, dan ini merupakan salah satu sumber dari polusi. Kemudian ada deposisi atmosfer, di mana di atmosfer kita juga memang memiliki logam berat. Kemudian pupuk kandang, lumpur limbah, pupuk dan kapur, kemudian bahan kimia pertanian, pestisida dan lainnya, dan terakhir adalah limbah industri, baik itu di skala kecil, menengah, dan besar. Sumber limbah lain adalah limbah dari radioaktif, di mana ketika radioaktif yang berbeda atau dari hasil pengujian laboratorium akan menyebabkan polusi yang sangat parah pada tanah. Polutan radioaktif termasuk pada barium dengan NS140 dan radium dengan NS106 totalennya. Bahan radioaktif memancarkan sinar magma yang mempengaruhi organisme hidup. Agen biologis yang bertanggung jawab atas pencemaran tanah di sini adalah kotoran manusia dan juga hewan. Sumber pencemaran tanah dan air tadi sudah dijelaskan, berarti yang pertama adalah kimia dan dari nuklir, yaitu radioaktifnya, kemudian pabrik industri, kilang minyak, kotoran manusia, minyak dan anti beku bocor dari mobil, pertambangan, daun-daunan, tempat pembuangan sampah yang penuh dan sangat banyak, dan pembunuhan hutan. Dan selanjutnya tipe polusi tanah permukaan dan tanah bawah. Polusi yang itu pertama adalah polusi pertanian, dan kedua adalah pencemaran tanah atau limbah industri dan limbah padat, dan ketiga adalah polusi akibat perkotaan. Ya, pencemaran tanah di sini berasal dari urin dan kotoran. Air seni dan kotoran yang dikeluarkan oleh hewan dapat mengandung organisme patogen yang dapat mencemari tanah dan mempengaruhi atau menginfeksi kesehatan manusia. Penyebab pencemaran tanah ini dapat berlangsung secara langsung ataupun tidak langsung,
sesuai dengan proses yang terjadi, di mana jika langsung ini akan berakibat langsung pada manusia dan tidak langsung ini bisa saja kepada tumbuhan atau hewan terlebih dahulu baru berakibat kepada manusia. Jenis pencemaran tanah yaitu dari limbah dan dari sanitasi lingkungan. Yang pertama adalah limbah adalah zat yang tidak diinginkan dan tidak berguna yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang berbeda-beda. Kemudian zat yang tidak diinginkan atau dibuang yang memiliki berat dan ukuran disebut dengan limbah padat, misalnya limbah rumah tangga. Aplikasi praktik sanitasi yang gagal atau agrokimia, dan sanitasi ini adalah seluruh bidang pengendalian lingkungan, lingkungan hidup khususnya dalam rangka pencegahan penyakit dan kesehatan. Beberapa bagian tanah tercemar karena kotoran manusia ini adalah sumber dari infeksi penyakit. Jenis pencemaran tanah lainnya yaitu pertanian dan hujan, salinasi akibat irigasi dan banjir. Irigasi yang berlebihan dan banjir akan meningkatkan salinitas tanah. Hal ini berdampak buruk pada produktivitas tanah. Erosi tanah menyebabkan hilangnya produktivitas tanah dan menurunkan erosi tanah dan menyebabkan kematian tanah. Akibat tidak langsung yaitu kecipratan atau asam dari hujan atau dimaksudkan adalah hujan asam yang terjadi karena pengendapan asam di udara. Pengendapan asam ini berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, dan lain-lainnya. Hujan asam mengandung asam sifat, sulfat, dan sulfur dioksida yang ini akan secara tidak langsung berakibat juga kepada manusia. Jenis pencemaran tanah lainnya yaitu radioaktif dan bahan kimia, yaitu dari pembuangan zat radioaktif, di mana zat radioaktif ini mencemari tanah yang dapat memberi efek buruk pada flora dan fauna. Penggunaan pencemaran tanah terhadap kesehatan manusia, hidrokarbon terfluorinasi yang terkandung dalam bahan kimia pertanian menyebabkan kanker, cacat lahir, gangguan saraf, dan lain-lainnya. Dan ini merupakan hasil dari limbah radioaktif. Kemudian sebagian besar fosfat organik beracun dan manusia dapat menderita diare, muntah, kesulitan bernafas, dan lain-lain. Kemudian apabila konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kelumpuhan, koma, dan kematian. Ya, jenis pencemaran tanah lainnya adalah sumber dan penyakit. Limbah industri sangat beracun bagi makhluk hidup. Kemudian racun memasuki rantai makanan menyebabkan sejumlah efek yang tidak diinginkan. Limbah domestik menyebarkan beberapa penyakit kronis. Limbah industri dan domestik dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air. Zat radioaktif yang terkandung dalam tanah dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan. Dan terakhir, dalam tumpukan tingkat limbah industri dan perkotaan yang berbeda, kutu lalat berkembang biak dan menyebabkan berbagai penyakit. Kutu membangun penyebaran wabah lalat dan penyebaran penyakit seperti disentri dan lain-lain. Efek polusi tanah, sumber dan efek berefek pada kehidupan tanaman dan hewan, dan terdapat penyakit bawaan hewan yang menyebar melalui tanah, contohnya adalah antraks dan leptospirosis. Kemudian polutan radioaktif akan mempengaruhi tanah dan kesuburan tanah. Radiasi ini akan membunuh spesies tanaman. Kemudian fosfat dianggap merugikan terhadap produksi tanaman yang efeknya jangka panjang terhadap pestisida dan terlihat hal ini kepada hewan. Dan efek terhadap ekonomi adalah untuk menghilangkan polutan dari tanah, sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk menghilangkan polutan-polutan ini, dan ini akan berdampak juga pada ekonomi. Kemudian pengelolaan pengendalian pencemaran tanah. Tempat sampah terpisah dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis sampah untuk tujuan daur ulang. Jadi kita bisa memilah-milah sampah dengan kondisinya masing-masing. Jika itu adalah sampah organik ataupun anorganik ataupun sampah-sampah dengan logam berat. Dan kemudian
kata tidak boleh dicampur dengan kaca atau plastik yang sulit didaur ulang. Jadi pemisahan sampah itu mulai dari sumbernya. Artinya pemisahan sampah tidak dilakukan di tempat pembuangan sampah, tapi mulai dari rumah sendiri ataupun kita sendiri yang harus memulainya. Daur ulang limbah sebagian besar bahan yang tidak dapat diurai dan dapat dihilangkan dari limbah dan dapat didaur ulang menjadi bahan yang baru dan dapat digunakan. Jadi artinya daur ulang ini adalah karena dia tidak dapat terurai dan dapat dihilangkan dari limbah tersebut dan dapat didaur ulang menjadi bahan yang baru dan dapat digunakan kembali. Kemudian pakaian, kertas, gelas dapat dengan mudah didaur ulang dan hal ini akan mengurangi konsumsi daya pasti dan mengurangi volume limbah ketika kita penggunaan daur ulang limbah. Tanah tempat pembuangan akhir atau TPA dan pembangunan jamban sanitasi. Pengecairan adalah salah satu cara menghilangkan polutan dari tanah. Ini melibatkan mengalirnya air dalam jumlah besar dari tanah untuk mengeluarkan polutan. Ekstraksi uap. Dalam ekstraksi uap, udara disuntikan ke dalam tanah untuk menghilangkan senyawa organik yang menguap dengan cepat. Bioremediasi membersihkan tanah dengan memasukkan bakteri dan mikroorganisme lain. Tindakan lainnya, langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dan mengendalikan erosi tanah harus diambil. Kemudian terdapat undang-undang untuk pengendalian polusi yang ketat dan implementasi yang efektif harus dibuat. Kemudian penggunaan biopestisida di atas pestisida kimia harus didorong dan limbah organik biodegradable harus digunakan untuk pembangkitan biogas. Ketika polutan cair berada di tempat atau di bawah permukaan tanah dalam jangka waktu tertentu, salah satu hal dapat terjadi jika dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ini akan menjadi sumber polutan tanah, namun ketika polutan itu mungkin tercuci oleh hujan dan menyebabkan sedikit atau tidak ada kerusakan pada tanah, namun polutan hanya dapat menumpuk di tempat yang lain. Jadi ada perpindahan polutan tanah. Kemudian tekanan polusi menyebar pada tanah yang tersebar pada akhirnya akan kehilangan fungsi penting sebagai filter dan penyangga dalam siklus air. Kemudian tanah adalah elemen kunci dalam siklus air yang menentukan kualitas air tanah, kemudian air permukaan, dan akhirnya adalah tentu saja air yang akan dikonsumsi atau air minum. Polutan tanah permukaan selanjutnya yaitu polutan jika mudah menguap dapat menguap dan dapat menimbulkan kerusakan kecil pada tanah, namun bukan merupakan solusi masalah polusi yang lebih besar karena dapat menjadi sumber polusi udara. Jadi hanya perpindahan polusi saja. Kemudian polutan dapat menguap melalui tanah tak jenuh dengan cara yang hampir sama seperti air tanah. Asal-usul dari evolusi pencemaran tanah dan air tanah adalah polutan meresap melalui tanah secara bersamaan melepaskan komponen volatil fase gas. Jika ada yang juga dapat berdifusi kembali ke atmosfer. Jadi pencemaran itu selalu menjadi satu kesatuan yang sangat kompleks dari tanah ke air, kemudian ke atmosfer, dan kembali lagi ke tanah menjadi hujan asam. Kemudian polusi tanah permukaan yaitu praktik pertanian termasuk dalam penggunaan bahan kimia pertanian merupakan sumber utama polusi lainnya di atau dekat permukaan tanah. Sebagian besar bahan kimia pertanian seperti nitrat dan fosfat yang larut dalam air melalui pupuk di ladang, halaman rumput, dan kebun untuk merangsang pertumbuhan tanaman, rumput, dan bunga. Kimia pertanian yaitu ketika tidak digunakan oleh tanaman itu dapat tercuci melalui aliran air dan menuju ke sungai atau danau. Selama peristiwa ini limpasan atau pencuciannya akan berlangsung terus-menerus. Kemudian sesampainya di badan air, bahan kimia ini akan terus mendorong pertumbuhan tanaman. Detritus tanaman yang dihasilkan adalah makanan bagi mikroorganisme. Dan ketika populasi mikroorganisme tersebut tumbuh, maka pasokan oksigen di dalam air akan habis dan tentunya kualitas air di dalam badan-badan air itu akan menurun. Ya, ini dapat dilihat bahwa
kebutuhan oksigen di biokimia dari hari per harinya. Ini berarti bahwa air mampu mendukung populasi besarnya bakteri yang akan memiliki kebutuhan oksigen yang besar. Kurva permintaan oksigen biokimia atau A adalah kurva permintaan karbon tipikal yang menunjukkan oksidasi bahan organik, dan B adalah kurva permintaan karbon plus nuklear tipikal yang menunjukkan oksidasi amonia dari baik. Dan biokontrol adalah salah satu untuk menghindari penggunaan bahan kimia. Jadi yang pertama adalah pilih tanaman penutur sebagai biokontrol untuk hama tertentu, kemudian waktu pengolahan tanah untuk memberikan tanaman keuntungan terbaik, dan aktivitas biologis yang dilakukan. Ketiga adalah pola habitat di pinggir ladang untuk mendukung pemangsa hama, dan keempat, pilih pestisida sebagian berdasarkan organisme non-target yang mempengaruhi. Kelima, pilih sumber kompos dan pupuk kandang berdasarkan pengaruhnya terhadap penyakit dan organisme penambah. Ini adalah mendukung untuk program pengendalian hama terpadu. Polusi tanah yaitu industri yang diperlukan untuk membersihkan bahan yang ditambahkan ke tanah. Jenis bahan organik dan anorganik adalah bahan yang dapat terurai secara hayati dan merupakan bahan yang berbahaya bagi hewan dan kemudian beberapa banyak bahan yang ditambahkan ke tanah akan menekan organisme tanah. Dan terakhir adalah kondisi karbon dan nitrogen atau CN rasio dari bahan adalah nutrisi tambahan yang dibutuhkan untuk nitrogen dan fosfat. Selanjutnya adalah jenis tanah. Apakah tanah mampu menangani material sebelum air tanah terkontaminasi, dan kondisi tumbuh untuk organisme tanah, apakah terlalu dingin atau terlalu basah, dan lainnya. Kemudian keenam, berapa lama material itu berada di lokasi, apakah ada bukti masalah lingkungan atau apakah sedang mengalami perombakan atau dekomposisi. Dan ketujuh adalah bahaya langsung bagi manusia dan lingkungan atau urgensi situasinya kepada lingkungan. Dan di sini adalah bioremediasi adalah proses pengolahan polutan dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk mendegradasi substansi yang toksik atau yang beracun menjadi zat yang kurang beracun atau tidak beracun. Dan kondisi ini yang diinginkan adalah suhu yang menguntungkan bagi mikroorganisme tersebut berkembang, kemudian air yang tersedia atau mendekati kapasitas lapang, kemudian nutrisi dari nitrogen, fosfor, dan kalium dalam atau NPK dalam pasukan yang cukup, kemudian CN rasio bahan adalah 30:1, dan bahan yang ditambahkan mirip dengan bahan organik alami, serta yang tentu yang sangat penting adalah oksigen dalam jumlah yang cukup untuk melakukan bioremediasi. Bioremediasi ex situ contohnya slurry, yaitu tanah yang dikombinasikan dengan air atau aditif dalam tangki mikroorganisme, nutrisi, dan oksigen yang ditambahkan. Kemudian dalam kepadatan yaitu lahan pertanian, tempat pembuangan sampah cairan yang dikeluarkan dan ditampung. Kemudian pengomposan, limbah yang dapat terdekomposisi dicampur dengan dekomposer, dan dekomposer yang mudah dikontrol dapat digunakan untuk berbagai kontaminan, dan hal ini adalah penggunaan yang cepat dan biaya yang murah. Berikut adalah grafik dari pengukuran tanah terhadap absorpsi pada 4 logam berat, yaitu Pb, Cu, Zn, dan Cd. Logam berat ataupun bentuk logam berat yang ditemukan dalam tanah yang telah menerima lumpur limbah 40 mg per hektar selama 5 tahun. Di sini terdapat bentuk-bentuknya yaitu CD, Cr, Cu, Ni, Pb, dan Zn, dapat ditukar dan dijerat. Itu
sangat sedikit, kemudian terikat dengan bahan organik dan bentuk-bentuknya ya, kemudian dia berbentuk karbonat atau oksida besi, dan terakhir ada residunya atau hasil akhirnya, dan sulfida dalam bentuk lain yang sangat tidak dapat larut di dalam tanah. Pengendalian pencemaran tanah, yaitu tanah yang terkontaminasi adalah masalah lingkungan yang terabaikan oleh manusia. Akhir-akhir ini hubungan dan kesehatan manusia dan dampak ekologinya mulai diperhatikan. Teknik pengambilan tanah yang tercemar diambil dan dibuang di lingkungan tempat pembuangan akhir yang lebih aman tetapi lebih bermanfaat dalam bentuk desain atau landfill. Dan bila tanah tercemar bisa aliran air permukaan, maka secara otomatis akan mencemari aliran air permukaan tersebut. Dan pengaruh dari polusi pupuk masalah pencemaran pupuk eutrofikasi, di mana permukaan badan air menjadi kaya akan nutrisi dan menyebabkan penumbuhan galga. Jika galga ini mulai mati, maka bahan organik di dalam air akan mengurangi oksigen yang tersedia dalam air dan menyebabkan banyak organismenya itu mati. Dan eutrofikasi adalah proses alami untuk danau yang hangat dan dangkal, tetapi penambahan polutan pupuk dapat membuat proses tersebut menjadi lama atau beberapa dekade. Pengendalian pencemaran tanah sehingga dapat distabilkan setelah pembuangan dan sebelum atau selama penetapan untuk mengurangi mobilitas setelah tempatannya. Stabilitas mungkin termasuk pemadatan dengan beton atau bahan serupa atau perlakuan kimia secara langsung bahan-bahan kontaminasi tertentu. Kemudian pembakaran atau perlakuan thermal di tanah yang terkontaminasi dapat digunakan untuk menghilangkan kontaminan organik yang tidak tahan panas atau yang mudah terbakar. Prinsip polusi tanah yaitu prinsip untuk dekontaminasi tanah. Yang pertama adalah opsi menghilangkan untuk remediasi tanah dan proses remediasi tanah in situ. Opsi menghilangkan polusi untuk remediasi tanah untuk mengambil tanah yang terkontaminasi dan menerapkan metode dekontaminasi. Dan teknik tersebut adalah insinerasi, landfilling, stabilisasi, solidifikasi, dan bioremediasi ex situ. Pengendalian polusi tanah yang terjadi proses remediasi tanah ex situ. Di sini adalah tanah yang sama atau di tempat terkontaminan kemudian dipompa atau dilakukan ekstraksi air tanah yang terkontaminan. Proses pompa dan pengolahan ekstraksi vakum di zona tak jenuh dan bioremediasi tanah in situ. Kemudian ekstraksi pompa dan pengolahan air tanah yang terkontaminasi adalah teknik yang menghilangkan air tanah yang terkontaminan atau memisahkan fase terkontaminasi melalui sumur penaikan untuk pengolahan di atas tanah. Kemudian tekniknya yaitu karena lautan sebagian besar kontaminan tanah yang rendah, maka volume air yang besar dibutuhkan untuk menghilangkan kontaminasi ini. Dan pada fase yang terpisah, jika memungkinkan untuk mempertahankan air pada satu. Kemudian bioremediasi tanah di situ mungkin yang paling diinginkan dari semua proses pengolahan tanah adalah biodegradasi in situ untuk membuat tanah tidak berbahaya dan untuk mendaur ulang kontaminasi secara alami. Dan ada sejumlah senyawa yang mengalami detoksifikasi atau proses mikroba yang pada tingkat yang cukup untuk membenarkan pemulihan alam tanah yang terkontaminasi. Kemudian bagaimana pupuk mencemari pencemaran pupuk dianggap sebagai sumber pencemaran air tanpa titik. Artinya, tidak ada titik konstantinasi tunggal, melainkan penambahan polutan yang lambat dan sporadis di area yang luas. Pupuk yang ditambahkan ke halaman atau kebun bisa masuk ke pasokan air dengan
salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah terbawa dari permukaan tanah oleh air hujan atau dengan merembes melalui tanah dan mencemari air tanah di bawah tanah. Dan pupuk juga dapat mencemari jika tidak sengaja jatuh ke tanah beraspal, di mana ia akan dengan cepat dipisahkan ke limpasan air, bahkan tanpa mendapatkan kesempatan untuk bisa ke tanah. Pupuk pada dasarnya tidak buruk karena semua tanaman membutuhkan nutrisi ini untuk bertahan hidup. Namun, ketika suatu area dibuahi secara berlebihan atau dengan jumlah banyak, maka ini akan menjadi sebuah polusi dan menjadi sebuah masalah yang besar. Pencemaran air meliputi adalah jenis, sumber, dan efek pencemaran, masalah polusi utama air permukaan, masalah polusi utama air tanah, dan reduction and prevention of water pollution. Apa itu pencemaran air? Setiap perubahan kimia, biologi, atau fisik dalam kualitas air yang memiliki efek berbahaya pada organisme hidup atau membuat air tidak sesuai untuk penggunaan yang diinginkan. Agen infeksi, bakteri, dan virus sering dari kotoran hewan. Limbah penuntun atau limbah. Apa itu pencemaran air? Setiap perubahan kimia, biologi, atau fisik dalam kualitas air yang memiliki efek berbahaya pada organisme hidup atau membuat air tidak sesuai untuk penggunaan yang diinginkan. Efek infeksinya adalah bakteri dan virus yang saling berada pada kotoran hewan. Dan limbah penuntut oksigen, yaitu limbah organik yang saling membutuhkan oksigen dari kotoran hewan, kemudian pabrik kertas, dan pengolahan makanan. Bahan kimia anorganik berupa asam dan bahan kimia beracun seringkali berasal dari limpasan atau industri dan pembersih rumah tangga. Apa itu pencemaran air selanjutnya? Yaitu bahan kimia organik, yaitu seperti minyak, bensin, plastik, deterjen yang seringkali ada pada limpasan permukaan, industri, dan pembersih. Kemudian nutrisi tanaman, nitrat laut dalam air, amonia, fosfat, sering dari limbah pertanian dan pupuk perkotaan. Sedimen dari tanah dan lumpur dari hasil erosi tanah dapat mengganggu fotosintesis dan menghancurkan tempat pemijahan atau tempat berkembang biaknya mikroorganisme, air, dan penyumbatan sungai dan aliran sungai. Dan polusi panas serta radioaktif kebanyakan adalah dari pembangkit listrik. Selanjutnya, pertanyaan yang utama sejauh ini adalah masalah terdapat pada sedimen, kemudian pupuk, bakteri dari tanah, kemudian pengelolaan makanan, garam, dan imitasi tanah. Industri, yaitu berasal dari pabrik dan pembangkit listrik, dan pertambangan adalah racun penambangan permukaan dan asam serta sedimen. Bagaimana kita mengukur kualitas air? Yaitu jumlah bakteri adalah jumlah koliform tinja dari usus hewan. Tidak ada per 100 ml untuk air minum dan kurang dari 200 per 100 ml untuk airna. Kemudian sumber kotoran, sumbernya dari kotoran manusia, hewan, burung, rakun, dan lain-lainnya. Oksigen terlarut atau BOD, yaitu biological oxygen demand, jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh dekomposer akuatik. Kemudian analisis kimia akan mencari keberadaan bahan kimia anorganik dan organik, dan kejenihan air ini akan melihat sedimen suspensinya dari kejenihan air tersebut. Spesies indikator adalah organisme yang memberikan gambaran tentang kesehatan badan air seperti kelang, tiram, penyel, dan lain-lainnya. Ini merupakan salah satu indikasi apakah badan air itu sudah terkontaminan atau belum. Ya, bisa kita lihat dari gambar. Di sini ada jenis
efek dan sumber pencemaran air dengan alirannya di sini bisa berasal dari pedesaan, kemudian jalan pedesaan, petanaman, peternakan, pabrik, kemudian pembangunan perkotaan dan ini masuk ke badan sungai ataupun aliran air. Dan di sini adalah sumber poinnya, penampung dari semua limbah-limbah tersebut. Kalau yang beberapa ini adalah bukan sumber utama, namun di sini ada sumber poinnya, dan ketika di satu titik ini akan bisa diolah kembali oleh air dan menjadikan air yang berkualitas. Dari pertanian sejauh ini sedimen, kemudian pupuk, bakteri dari tanah, pengolahan makanan, garam, dan irigasi tanah ini akan menjadi sumber dari pencemaran air. Industri yang akan kita sebutkan adalah pabrik dan pembangkit listrik, dan penambangan adalah racun, kemudian penambangan permukaan asam dan sedimen. Ini bisa dilihat ada dua gambar. Yang pertama dari hasil peternakan dan pengolahan tanah. Kemudian pencemaran pada aliran air tawar. Aliran yang mengalir dapat pulih dari tingkat polusi air yang dapat terdegradasi sedang jika aliran tersebut tidak berkurang. Proses biodegradasi alami kemudian tidak berfungsi jika kelebihan beban atau aliran air berkurang. Kemudian tidak bekerja melawan polutan yang tidak dapat terurai secara hayati. Pengaruh aliran itu istilahnya adalah warna air, di mana air setelah berwarna kemerahan atau orange, atau di sini disebut dengan istilah yellow boy, di mana oksida besi pada dasarnya membuat dasar sungai itu berkarat dan sungai menjadi perubahan warna, baik itu jika menjadi kuning ataupun kemerah-merahan itu oleh oksida besi, putih itu oleh aluminium, dan hitam oleh senyawa mangan. Dan ini secara otomatis akan mengubah pH dalam air dan tentu saja akan mempengaruhi mikroorganisme dan kehidupan di dalam bagian air tersebut. Dan ini adalah masalah pada tanah asam, yaitu ketika badan air atau air berubah menjadi warna atau yellow boy, di mana ada FeS2, kemudian ada perubahan di mana menjadi sulfat dan akan membentuk pirit, dan Fe atau besi ini berubah sesuai dengan konsentrasi pH-nya masing-masing. Kemudian pencemaran air danau, pencemaran lautan di danau kurang efektif karena pencemaran vertikal kecil dan aliran air sedikit. Evaporasinya mudah lebih rentan. Zat beracun akan mengendap dan organisme danau akan mati. Kemudian deposisi bahan dari atmosfer juga sedikit, hanya berasal dari sana, dan rantai makanan juga akan terganggu. Kemudian air tanah, bagaimana solusi dari masalah air tanah dan apa yang akan menjadi permasalahan tersebut atau permasalahan inti dari air tanah ini. Yang pertama adalah ocean pollution, atau lautan dapat membuyarkan dan memecah sejumlah besar polusi yang dapat terdegradasi jika tidak kelebihan bahan atau beban. Polusi terburuk dari dekat zona pantai yang padat penduduk, kemudian lahan rawa, muara, terumbu karang, dan rawa bakau. 40% populasi manusia tinggal dalam jarak 62 mil dari pantai. Dan ini merupakan solusi dari ocean pollution, jadi lautan yang membiarkan pemecahan masalah. Dan terakhir, tanah merupakan salah satu bagian terbesar dalam permukaan bumi yang menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai. Dan secara keseluruhan,
Dapat disimpulkan yang pertama, tanah merupakan salah satu bagian terbesar dalam permukaan bumi yang menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai organisme tanah dan tumbuhan. Dan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah tanah merupakan salah satu bagian terbesar dalam permukaan bumi yang menghasilkan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan makhluk hidup seperti organisme tanah dan tumbuhan yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Penggunaan tanah seperti pertanian, produksi biomasa, sumber dari tanah dapat menghasilkan pangan, pakan, sandang, papan, dan bioenergi yang dapat mendukung kehidupan manusia harus meminimalkan polutan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pembangunan peradaban ditentukan oleh kualitas tanah dan manajemen air dan tanah. Kemudian kehidupan manusia tidak terlepas dari kondisi tempat di mana mereka tinggal yang berkenaan dengan kualitas lingkungan dan dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita hari ini mengenai materi pencemaran tanah dan air. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan seluruh video pembelajaran kimia tanah dari awal sampai akhir, dan kita bertemu kembali pada kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.